Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku Dava dan hari ini kita akan lanjut ke materi pembelajaran akuntansi lagi. Pada malam ini kita akan berbicara mengenai topik statement of cash flow atau laporan arus kas. Nah, jadi sedikit overview pembuka aja. Laporan arus kas itu kan memberikan gambaran yang clear mengenai bagaimana sih kas itu masuk dan keluar dalam perusahaan selama periode operasional tertentu gitu. Nah, ini beda banget nih sama laporan laba rugi yang biasanya cuma menunjukkan profitabilitas di atas kertas aja. Kalau misalkan laporan arus kas itu tuh dia lebih berbicara soal realita. Apakah perusahaan itu tuh benar-benar punya uang buat membayar gaji misalkan atau melakukan pemenuhan kewajiban, bayar hutang, membagi dividen kepada investor, atau melakukan investasi jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu, topiknya itu penting banget, karena meskipun kita bisa ngelihat perusahaan itu tuh terlihat sangat profit, kita bisa tahu nih kira-kira perusahaan itu tuh arus kasnya sehat atau enggak. Kalau misalkan memang perusahaannya itu enggak sehat secara cash flow, maka bisa kita simpulkan bahwa perusahaan itu tuh masuk dalam zona resiko likuiditas. Nah, investor biasanya tuh lebih peduli terhadap arus kas yang secara ini normal daripada laba bersih. Karena kas itu tuh lebih vital karena itu sangat berhubungan langsung dengan apakah perusahaan itu memang punya peluang keberlanjutan hidup gitu loh. Apakah perusahaan ini bakal bangkrut atau lanjut terus. Oke, mungkin segitu aja overview pembukanya. Nanti kita akan cerita lebih banyak banget. Nah, jadi laporan arus kas, kalau ini masih ngelanjutin yang tadi, laporan arus kas itu punya tujuan buat menjelaskan aliran kas yang masuk dan aliran kas yang keluar dari tiga jenis aktivitas utama, yaitu operasional, investasi, dan juga pendanaan. Nah, kalau misalkan kita baca laporan arus kas ini, kita sebagai pengguna laporan tuh bisa tahu kira-kira sumber utama kas perusahaan tuh dari mana, serta bagaimana perusahaan itu tuh menggunakan kas mereka dalam aktivitas-aktivitas yang ketiga ini, teman-teman. Fokus utama kita di bab ini tuh adalah klasifikasi pada aktivitas dan bagaimana laporan tersebut disusun. Proses ini melibatkan data dari neraca, kemudian ada laporan laba rugi, dan juga informasi tambahan seperti jadwal pembayaran dividen atau pembelian aset tetap. Laporan cash flow ini nggak hanya penting buat keperluan internal aja, tapi juga penting banget buat pihak eksternal kayak investor, bahkan analis pasar. Karena itu akurasi dan transparansi cash flow ini penting banget, sehingga dia tuh levelnya sangat krusial dan juga sangat menuntut kehati-hatian dalam penyusunannya. Supaya kita bisa lebih kenal sama yang namanya cash flow atau arus kas, kita harus tahu nih kira-kira manfaat kita nulis laporan tuh buat apa, khususnya laporan arus kas. Jadi sebenarnya kalau aku boleh breakdown, menulis manfaat buat laporan arus kas itu ada tiga. Yang pertama tuh ada membantu kita dalam menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa depan. Ini tuh penting banget karena banyak banget bisnis yang memang mengambil keputusan kayak ekspansi, investasi, atau membayar kewajiban itu tuh tergantung pada kemampuan mereka buat menghasilkan kas, teman-teman. Bukan sekedar menghasilkan laba aja gitu. Yang kedua, laporan ini juga membantu kita buat menilai apakah perusahaan bisa membayar dividen dan kewajiban tepat waktu. Yang ketiga, laporan ini juga bisa menjelaskan perbedaan antara laba bersih dan kas dari aktivitas operasional. Misalkan perusahaan bisa memiliki laba bersih besar tapi mengalami kekurangan kas karena terlalu banyak aset yang sifatnya tidak liquid gitu. Fakta menariknya, investor jangka panjang itu cenderung lebih fokus pada arus kas karena ini mencerminkan kelangsungan operasional yang sesungguhnya. Jadi buat apa punya banyak aset tadi, tapi kalau dia sifatnya itu tidak liquid, jadi tidak bisa digunakan dalam jangka waktu dekat, justru jatuhnya tuh perusahaan malah rugi secara waktu gitu. Asetnya banyak tapi nggak bisa dipakai kan ya sama aja bohong gitu. Jadi mendingan arus kas asetnya itu stabil, asetnya tuh stabil tapi dia tuh arus kasnya tuh bagus terus teman-teman. Jadi perusahaan tuh punya aset yang sifatnya liquid, which means kas, buat mereka ya melakukan operasional perusahaan, terutama di ketiga aktivitas yang sebelumnya sudah aku sebutkan. Nah, kalau kita udah tahu manfaatnya, kita akan bisa mengklasifikasikan arus kas itu apa aja sih. Nah, dalam laporan arus kas, transaksi itu tuh diklasifikasikan menjadi tiga kategori aktivitas utama. Ini sama kayak tadi, yang tiga aktivitas kegiatan utama masih sama. Jadi ada operasional, ada investasi, dan juga pendanaan.
Aktivitas operasional itu mencakup transaksi yang memang dia punya kaitan langsung sama kegiatan utama perusahaan, kayak misalkan jualan barang, atau menawarkan jasa, atau ya bayar gaji, beban operasional lainnya. Kemudian yang kedua, aktivitas investasi itu yang mencakup pembelian dan juga penjualan aset tetap kayak mesin, bangunan, atau long term investment. Sedangkan kalau aktivitas pendanaan tuh berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan modal. Misalkan apakah mereka mau nerbitin saham, atau mereka mau minjem, atau mereka mau bayar dividen juga, itu juga termasuk nanti teman-teman. Nah, pembagian-pembagian ini tuh bisa memberikan kita pemahaman yang sistematis bagaimana struktur keuangan itu tuh dikelola oleh perusahaan. Sebagai contoh, misalkan arus kas yang kuat dan stabil tuh biasanya menandakan perusahaan yang sehat secara fundamental. Sementara kalau memang arus kasnya itu dari pendanaan bisa menunjukkan strategi agresif atau memang kebutuhan dari likuiditas. Kemudian selanjutnya ada aktivitas non-kas yang signifikan, jadi nggak semua transaksi itu penting melibatkan pergerakan kas. Ada memang beberapa aktivitas non-kas yang signifikan juga harus dicatat teman-teman. Karena meskipun nggak mempengaruhi kas secara langsung, mereka akan berdampak besar pada posisi keuangan di perusahaan. Contohnya adalah tukar menukar obligasi dengan aset tetap atau konversi obligasi menjadi saham. Transaksi semacam ini tuh memang biasanya nggak muncul di kas utama, tapi ya tetap harus dicatat dalam catatan kaki atau footnotes atau laporan tambahan agar laporan keuangan tuh masih tetap transparansi, teman-teman. Nah, hal ini penting banget karena aktivitas non-kas itu biasanya digunakan sebagai strategi restrukturasi perusahaan. Misalnya apa? Misalnya tuh perusahaan pengen mengurangi utang dengan cara ditukar jadi ekuitas. Nah, itu contohnya aja dan sebenarnya masih banyak aktivitas yang lain yang mungkin nanti bisa teman-teman cari tahu sendiri. Kita lanjut dulu aja. Ini masih tentang arus kas mengenai saham yang diberikan dan juga beredar. Jadi, ini saya salah judulnya, headline-nya, mohon maaf. Jadi ini adalah penyusunan arus kas intinya. Kita akan mempelajari format dan juga urutannya. Jadi format laporan arus kas itu biasanya mengikuti urutan. Yang pertama tuh operasi, ada investasi, dan juga pendanaan, teman-teman. Ini judul headline-nya diabaikan aja. Karena ini jujur PPT-nya aku masih pakai dari PPT pertemuan sebelumnya. Jadi abaikan aja ya headlines-nya. Kembali lagi, jadi format laporan arus kas itu biasanya mengikuti urutan operasi, investasi, pendanaan, atau financing, itu terakhir. Dan ada dua metode utama dalam menyusun laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung, yang akan kita bahas nanti, teman-teman. Nah, penyusunan laporan arus kas ini biasanya melibatkan penggabungan data dari neraca. Neraca itu isinya perubahan aset dan liabilitas. Kemudian ada juga laporan laba rugi dan juga informasi tambahan, kayak misalkan pembayaran dividen atau pembelian aset tetap. Penyusunan yang tepat akan menghasilkan laporan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga bermanfaat secara analitis. Kemungkinan kita akan masuk ke langkah penyusunan arus kas. Jadi ada tiga langkah utama dalam menyusun laporan arus kas. Yang pertama kita harus nentuin dulu nih, kas dari aktivitas operasi itu biasanya dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan beban non-kas atau perubahan aset liabilitas yang lancar. Yang kedua adalah mengidentifikasi arus kas dari aktivitas investasi dan juga pendanaan, teman-teman. Di sini kita menghitung pengeluaran buat pembelian aset tetap, kemudian penerimaan dari penjualan aset, pinjaman yang diterima, dividen yang dibayar, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kita harus menghitung perubahan bersih kas selama satu periode tersebut. Kemudian kita sesuaikan dengan saldo awal kas buat mendapatkan saldo akhir kas tentunya. Proses ini memang sederhana secara logika, tapi penting banget loh teman-teman ternyata buat menunjukkan apakah perusahaan itu memang punya cukup kas, punya cukup likuiditas untuk bertahan dan juga tumbuh di jangka waktu yang akan datang. Sumber informasi. Nah, untuk menyusun laporan arus kas, kita sebenarnya cuma perlu tiga sumber data utama. Yang pertama itu ada neraca komparatif yang menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun dalam akun-akun aset dan juga kewajiban. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi yang memberikan informasi tentang laba bersih, of course. Ada informasi tentang penyusutan juga yang bisa kita analisis dari laporan laba rugi. Sama yang ketiga ada komponen pendapatan beban lainnya, teman-teman. Nah, informasi tambahan seperti pembayaran dividen atau transaksi non-kas atau rincian investasi juga penting banget. Ini bisa membantu kita dalam menyusun laporan arus kas dan kalau kita bisa menggabungkan ketiga sumber ini, kita tuh bisa jadi tahu banget nih kira-kira kondisi kasnya perusahaan tuh kayak gimana sih. Nah, sekarang kita masuk ke subbab berikutnya mengenai aktivitas operasi.
atau kita sebut itu adalah langkah pertama. Jadi langkah pertama dalam menyusun laporan arus kas adalah menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Nah, biasanya dimulai dari laba bersih, kemudian disesuaikan dengan transaksi non-kas, teman-teman. Nah, beban penyusutan yang tergolong ke dalam operasi transaksi non-kas meskipun tercatat di laporan laba rugi sebagai pengeluaran, sebenarnya tidak mengurangi kas loh ternyata. Dan oleh karena itu, kita harus menambahkan kembali nilai depresiasi ke laba bersih ini. Nah, ini adalah contoh penyesuaian non-kas yang sering menjadi sumber kebingungan. Selain itu, perubahan pada piutang, persediaan, utang usaha, dan juga beban yang dibayar di muka juga perlu kita analisis. Misalkan ada kenaikan persediaan, berarti kas keluar karena bisa dibilang atau bisa dikatakan perusahaan itu tuh membeli lebih banyak barang, contoh, atau sementara ada utang yang meningkat, berarti bisa aja artinya perusahaan itu menunda pembayaran atas kewajiban-kewajiban tersebut sehingga secara kas itu adalah arus yang masuk. Gitu loh. Nah, ini ada contoh aktivitas operasi. Jadi, ada beberapa contoh penyesuaian umum yang dilakukan dalam aktivitas operasi. Pertama itu ada beban depresiasi yang ditambahkan ke laba bersih karena tidak mengurangi arus kas secara nyata. Yang kedua, penurunan piutang usaha berarti lebih banyak pelanggan membayar. Berarti itu ada arus kas yang masuk. Kemudian, sebaliknya, jika persediaan meningkat, maka perusahaan telah membeli lebih banyak barang yang belum dijual, sehingga ada pengeluaran kas. Nah, maka ini harus dikurangin dari laba bersih, teman-teman. Prinsip umumnya adalah kenaikan aset lancar itu sama dengan kas keluar. Sementara kenaikan liabilitas lancar sama dengan kas masuk. Nah, ini sebenarnya buat teman-teman yang belum paham atau kurang memahami dari langkah pertama ini bisa banget dicermati lagi di rumus-rumus ini. Karena dengan memahami pola ini, kita tuh bisa jadi lebih mudah dalam menelusuri logika dalam pelaporan arus kas. Nah, ini juga penting banget dalam audit dan juga analisis keuangan yang lebih lanjut, karena bisa nunjukin bagaimana perusahaan itu mengelola modal kerjanya sehari-hari. Nah, kita masuk ke aktivitas investasi. Ini langkah kedua, sebut saja. Jadi kalau tadi aktivitas operasi udah, kita akan masuk ke aktivitas investasi dan juga pendanaan. Aktivitas investasi itu sebenarnya mencakup transaksi yang melibatkan aset jangka panjang, kayak misalkan beli mesin, atau bangun bangun pabrik, bangun fasilitas ya, sebut saja, atau penjualan aset tetap. Nah, sementara itu, aktivitas pendanaan itu berkaitan dengan cara perusahaan memperoleh modal dan juga mengembalikan modal tersebut. Contohnya adalah penerbitan saham, mengambil pinjaman, atau membayar dividen. Nah, aktivitas-aktivitas ini tuh menunjukkan struktur modal perusahaan, jadi ini masih ada hubungannya sama stockholder equity, serta bagaimana sih perusahaan tuh merumuskan strategi keuangan ke depannya gitu. Nah, ini ada contoh laporan arus kas lengkap. Nah, pada laporan arus kas yang lengkap, kita tuh bisa mengevaluasi tiga hal. Apakah yang pertama, operasi itu menghasilkan kas positif, kemudian bagaimana perusahaan itu berinvestasi, dan bagaimana perusahaan itu bisa mendanai aktivitas-aktivitasnya. Nah, apakah arus kas dari operasi yang positif ini cenderung jadi indikator perusahaan yang sehat? Oleh karena itu, biasanya kalau memang arus kasnya positif, bisa dibilang perusahaan itu tuh operasionalnya bagus. Sebut saja demikian. Nah, kemudian arus kas dari investasi yang bersifat negatif, kalau tadi positif, sekarang negatif, karena perusahaan itu mengeluarkan kas untuk membeli aset tetap. Namun ini nggak selamanya hal yang buruk kok. Justru menunjukkan perusahaan itu tuh lagi berkembang karena dia investasi dengan cara apa? Beli aset atau mungkin ekspansi dan lain sebagainya gitu loh. Yang perlu diwaspadai adalah ketika investasi itu udah tinggi nih, tapi itu ternyata arus kasnya itu tuh nggak mendukung gitu. Jadi kayak masuk ke dalam risiko likuiditas gitu. Ini sebenarnya bisa dibilang warning zone-nya lah. Jadi perusahaan harus lebih aware kalau udah ada di fase investasi yang tinggi tetapi tidak didukung oleh arus kas yang kuat. Nah, arus kas dari pendanaan yang positif atau negatif itu sebenarnya tergantung strateginya lagi. Misalkan ada saham yang diterbitkan maka menghasilkan arus masuk, sementara pembayaran dividen itu tuh menyebabkan arus keluar. Nah, kombinasi dari sini tuh bisa memberikan gambaran yang menyeluruh. Jadi ya kembali lagi kita harus bisa memahami konteks keadaan dan juga konteks strategi yang diterapkan oleh perusahaan supaya kita tuh bisa menganalisis kira-kira tuh dia arus kas masuk positif atau negatif gitu. Nah, selanjutnya ada evaluasi perusahaan dengan arus kas. Nah, salah satu cara yang paling umum buat mengevaluasi kekuatan finansial perusahaan adalah dengan
menghitung free cash flow atau arus kas bebas. Rumusnya adalah ini yang di kotak merah, yaitu adalah operasi dikurangi belanja modal atau capital expenditure dikurangi dengan dividen. Free cash flow itu penting banget karena dia nunjukin kemampuan perusahaan buat bayar utang atau dia membiayai kegiatan ekspansinya. Misalkan kalau memang dia sedang membesarkan perusahaannya gitu atau memberikan pengembalian dividen kepada investor. Nah, perusahaan dengan free cash flow yang besar biasanya dianggap lebih stabil, teman-teman, dan bisa menarik investor buat jangka waktu yang lebih lama. Sementara itu, laporan arus kas yang biasanya digunakan dalam analisis valuasi seperti metode discounted cash flow atau DCF, itu tuh juga untuk mengukur resiko likuiditas sebenarnya. Maka untuk memahami arus kas tuh sebenarnya kita nggak hanya penting untuk memahami arus kas tuh nggak hanya penting buat seorang akuntan, teman-teman. Tapi misalkan kalau kita jadi investor atau jadi analis atau jadi manajer keuangan, ya ini juga penting banget gitu buat mengambil keputusan-keputusan vital yang bisa jadi ambang pertaruhannya perusahaan. Sebut saja demikian. Ini sedikit ada pembahasan dari metode langsung. Nah, jadi dalam metode langsung, laporan arus kas itu tuh disusun dengan mencatat langsung sesuai namanya semua kas yang masuk dan keluar dari aktivitas operasi, teman-teman. Seperti penerimaan kas dari pelanggan dan juga pembayaran kepada pemasok. Tidak dimulai dari laba bersih. Itu dia keynotes-nya. Metode ini sebenarnya lebih intuitif karena langsung menunjukkan kas yang diterima dan dibayarkan. Namun metode ini sebenarnya jarang digunakan karena butuh data transaksi yang rinci dan sulit banget diperoleh secara konsisten. Baik IFRS maupun GAAP sebenarnya ngebolehin aja metode langsung maupun nggak langsung, tapi dalam prakteknya metode tidak langsung itu lebih umum digunakan karena lebih mudah dan tetap aja memberikan informasi yang relevan kok. Nah, masih soal GAP dan IFRS, sebenarnya sama-sama mengakui ketiga jenis aktivitas arus kas tadi mulai dari operasi hingga pendanaan. Namun mereka memiliki beberapa perbedaan dalam cara mengklasifikasikan beberapa transaksi dan bagaimana menyajikan aktivitas non-kas, teman-teman. Nah, salah satu perbedaan yang mencolok dari GAAP dan IFRS ini adalah perlakuan terhadap bunga dan juga dividen. Nah, di bawah GAAP, bunga itu selalu diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional, sementara IFRS memberikan fleksibilitas terhadap bunga ini. Jadi si bunga ini bisa aja dianggap sebagai operasi atau pendanaan tergantung tadi konteksnya perusahaan tersebut gitu. Tergantung strategi dan juga kondisinya mereka sebenarnya. Nah, IFRS ini juga mengizinkan overdraft bank itu disajikan sebagai kas setara. Sedangkan GAP itu enggak ya. Dan ini tuh penting buat perusahaan multinasional yang harus menyusun laporan keuangan lintas standar. Biasanya buat yang jatuh operasional lebih dari dua negara atau lebih. Nah, tadi. Maka dari itu pemahaman akan kedua sistem GAP dan IFRS ini sangat penting banget bagi nggak hanya kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, tapi memang buat perusahaan yang sifatnya itu multinasional ya terutama. Tapi bukan berarti perusahaan nasional atau perusahaan regional juga nggak perlu. Mereka juga perlu karena mereka tetap harus nyusun laporan, nyusun arus kas yang sesuai standar gitu. Oke, sekian untuk presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman tentang materi statement of cash flow ini. Nah, kita tadi udah mempelajari manfaat, klasifikasi, penyusunan, hingga evaluasi menggunakan laporan arus kas lengkap dengan metode penyajiannya. Meskipun tadi kita baru bahas secara ringkas karena keterbatasan waktu dan juga metode, kita juga tadi udah belajar nih kira-kira apa sih perbedaan antara statement of cash flow-nya dari segi pandang IFRS dan juga GAAP. Nah, semoga materi itu bisa memberikan pemahaman yang kuat, meskipun masih basic banget dan masih bisa dibilang masih dangkal banget karena baru permulaan aja. Teman-teman masih harus banyak belajar lagi, aku rasa. Aku juga sama demikian. Karena ini sebenarnya cuma pengantar aja sifatnya. Nah, jadi aku cuma berharap teman-teman bisa lebih banyak berlatih. Aku juga akan lebih banyak berlatih lagi buat menganalisis kesalahan keuangan perusahaan melalui statement of cash flow ini. Ingat, perusahaan itu bisa terlihat menguntungkan sekali lagi, tapi tanpa kas ya mereka akan kesulitan bertahan hidup. Karena pada dasarnya kas itu adalah bentuk aset yang paling liquid. Nah, jika ada pertanyaan atau lebih diskusi lebih lanjut, kalau ada teman-teman yang tertarik dengan materi ini, boleh banget langsung hubungi aku lewat kontak pribadi atau lewat BEM SB, lewat Akpres juga boleh banget. Aku akan coba usahain buat jawab. Sekali lagi ucapin terima kasih dan semoga sukses teman-teman. Dadah.